Apotheosis, Ascension Tubuh Chapter 1348, Punsin to Grey. Hei! Membelah dingin, tinju ini melambai seperti iblis duniawi. Itu juga terlalu cepat, bila angin yang samar dan tajam menyebar. Ini juga dalam gambar ini, ruang di sekitarnya stabil dan tidak normal. Jika dilubangi di dunia luar, saya khawatir ruang itu bisa langsung robek dari lubang besar. Keluarga yang tetap memiliki metode khusus untuk berlatih. Itu karena mereka memegang artefak tertinggi yang sangat istimewa, dan mereka menyembunyikan pot Phoenix. Cekungan ini tingginya 1 kaki dan selebar 1 kaki, penuh dengan semua jenis burung dan hewan langka. Secara umum, darah hewan langka itu terlalu kuat dan tak tertahankan. Jika penyerapan paksa membutuhkan waktu untuk diselesaikan, itu sangat beracun dan tidak dapat diserap. Tapi pot naga Phoenix tersembunyi ini dapat menetralkan semua darah dan mempertahankan karakteristik darah ini. Keluarga yang tetap mengirim orang keluar untuk mengumpulkan darah setiap tahun, dan banyak dari tempat suci mereka juga akan menyimpan sebagian dari darah itu, dan menyerahkannya ke tracker, hanya untuk pot ini. Mampu berendam di baskom ini selama 1 jam adalah kemuliaan besar di rumah yang ketat, dan bukan orang biasa yang memenuhi syarat untuk masuk. Misalnya, beberapa pemilik perbatasan dunia besar mungkin diberi hadiah oleh tracker. Itu adalah pemilik keluarga, dan Anda tidak dapat memasukkan pot naga Phoenix untuk berendam. Satu-satunya hal yang tidak dibatasi oleh seluruh tracker adalah nenek moyang tracker dan 2 orang yang telah memecahkan. Namun, nenek moyang dari keluarga yang pecah telah mencapai posisi Tianzun, dan penanaman pot naga Phoenix ini tidak ada gunanya baginya, tetapi manfaat dari dingin yang ketat tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam 10 tahun terakhir, retakan telah direndam dalam 2 atau 3 jam setiap hari. Seiring waktu, tulang rusuk, tulang, darah dan daging tubuhnya jauh lebih kuat daripada yang lain. Di dunia surga dan kesombongan, saya takut tidak ada yang memiliki tubuhnya. Inilah alasan mengapa hawa dingin datang untuk membunuh Luo Zeng karena dia memiliki kekuatan ini. Mata Luo Zeng tenang, dan matanya seperti bintang. Star Station adalah seni bela diri tertinggi yang memotivasi kekuatan bintang-bintang. Karena semakin banyak bintang yang dimotivasi oleh Luo Zeng, kekuatan letusannya semakin kuat dan kuat. Pukulan ini, aku tidak akan menyerah. Cahaya bintang melingkari lengannya dengan cara spiral, mengembun ke arah tinju di depan Luo Zeng. Jika Luo Zeng menghadapi lawan yang begitu kasar di masa lalu, ia akan lega di hatinya, karena ini adalah jangka panjangnya. Tetapi saat ini dia tidak santai. Hao Yu terlalu besar. Ini adalah seorang jenius yang telah diasingkan dari 100 miliar prajurit. He Luo Zeng memiliki kesempatan untuk melawan langit, orang-orang tidak jahat, dan ada kekuatan besar di belakang pihak lain, memberi mereka fondasi sumber daya mereka, tentu saja, tidak buruk. Tentu saja, kehati-hatian Luo Zeng tidak berarti bahwa ia takut pada lawan ini. Namun, setelah lebih akurat menilai kekuatan pihak lain, ia juga akan menunjukkan sisi yang paling kuat. Langkah Luo Zeng bukanlah kemuliaan bintang-bintang. Ini gaya lain dalam pertempuran para bintang. Bintang gelap. Dari depan kepala Luo Zeng, ada pusaran lembut cahaya bintang, yang meledak menjadi cahaya lembut bintang. Kekuatan tinju ini jauh lebih tidak sombong daripada dinginnya hantakan. Namun, peperangan bintang seperti langit berbintang yang tak berujung, ini adalah ruang yang lebih luas dari laut, dunia yang lebih luas. Boom. Ketika keduanya tidak bersentuhan, dingin yang membelah adalah keuntungan mutlak. Namun, setelah kedua pukulan itu berpotongan pada saat itu, semua orang melihat pemandangan yang aneh. Tinju dingin yang letak langsung ke pusaran, sepertinya tinjunya masuk ke ruang lain. Yang paling mengejutkan saat ini adalah saya bukan pembagi saluran. Dia telah mencibir di dalam hatinya, dan orang yang berani menghadapi dirinya sendiri dengan keras tidak pernah memiliki akhir yang baik. Faktanya, inti dari hawa dingin adalah Luo Zeng sangat malu. Orang ini mungkin akan berubah pada saat terakhir, memilih untuk menghindari tinjunya sendiri. Dia tidak pernah berharap Luo Zeng memilih untuk menghadapi pertempuran. Apa yang tidak pernah saya duga adalah bahwa metode tinju Luo Zeng sangat aneh. Triknya, betulkah sapi itu masuk ke lumpur, ditelan pusaran di depan tinju Luo Zeng? Bintang gelap. Itu adalah bintang di bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga merupakan jenis Star Wars yang perlu dimotivasi oleh bintang-bintang gelap sebelum dapat ditampilkan. Di langit alam semesta, bintang gelap terus-menerus memakan materi di sekitarnya, dan semua materi yang dekat dengan bintang gelap akan ditelan olehnya. Sejalan dengan itu, ada jenis bintang lain, yaitu malapetaka. Bintang semacam ini terus-menerus menyebarkan zat keluar. Berapa banyak bintang gelap di alam semesta? Berapa banyak untuk menghancurkan bintang-bintang? 2 bintang masuk dan keluar, cukup ajaib. Beberapa orang kuat bahkan menggunakan bintang ini sebagai saluran transmisi, yang dapat secara terus-menerus disilangkan di banyak bintang. Premisnya adalah bahwa tubuh fisik militer dapat menanggung tekanan tanpa henti dari kedua bintang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Luo Zeng secara tidak sengaja menyalakan bintang gelap, hanya untuk mengolah trik ini. Kekuatan dingin yang letak sangat kuat sehingga masih harus diselesaikan oleh pusaran di depan kepalan tangan Luo Zeng. Setelah pukulan ini, wajah Luo Zeng menunjukkan sentuhan senyum ringan, menelan kekuatan pihak lain, dan kemudian terserah pada dirinya sendiri. Hei! Serangan balik Luo Zeng telah dimulai dalam sekejap. Pusaran di depan tinjunya tiba-tiba mulai berputar ke arah yang berlawanan. Kembalilah ke bintang-bintang. Kekuatan kepalan dingin yang letak ditelan oleh bintang gelap, dan kemudian penghancuran bintang itu diulangi. Tapi pukulan ini sudah cukup untuk menghancurkan pegunungan Wanli. Dan itu tidak cukup. Luo Zeng juga merusak kekuatannya sendiri. 40.000 sisik naga. Kengerian macam apa tinju ini yang menggabungkan 2 lapisan kekuatan? Ini adalah ide asli dari dingin, dan itu adalah pukulan yang akan membunuh Luo Zeng. Dan hanya dengan cara ini, dapat mencapai efek kejutan terbaik. Sempoannya benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik. Menurut perhitungannya, masalahnya harus kecil. Terutama jika Luo Zeng tidak menggunakan simularitas untuk melarikan diri, dia harus dikalahkan. Pada saat ini, saya ternyata salah,
dan itu benar-benar salah. Pukulan Luo Zeng sudah kembali, dan dia ingin melarikan diri. Itu sudah mustahil. Hei, hei. Karena tubuh Luo Zeng memikul kekuatan yang luar biasa ini, papan catur langit dan bumi di bawah kakinya runtuh. Pada saat ini, lengan kanan dingin yang mulai retak mulai pecah, berubah menjadi serpihan-serpihan kecil dan terus-menerus melayang, seolah-olah tubuh daging dan darah dibentuk oleh sepotong abu terbang. Daging, meridian, bahkan darah di tubuhnya terguncang menjadi abu oleh kekuatan mengerikan ini. Masih ada sesuatu untuk dikatakan tentang dingin yang ngetak. Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak boleh seperti ini. Masih ada banyak cara di mana dia membagi rumahnya. Teknik pemurnian ini bukan cara terkuatnya. Itu cara yang sangat kuat untuk menggunakannya. Membunuh Luo Zeng ini masih hal yang ringan dan mudah. Sayangnya, tidak ada penyesalan di dunia ini. Jika Anda tahu apa yang Anda lakukan, maka 10.000 orang bukan musuh saya. Dikatakan bahwa prajurit dapat memprediksi reaksi lawan setelah beberapa tarikan napas, maka tidak ada lawannya. Ini tentu saja absolut, tetapi mungkin juga didirikan dalam pertempuran dengan peringkat yang sama. Namun, jelas bahwa tidak ada yang namanya retakan dalam cuaca dingin. Di bawah hukum waktu, itu hanya bisa ditunda, tetapi tidak bisa dilompati, dan tidak bisa dilacak kembali. Setidaknya di dunia ini hampir tidak mungkin. Itu sedikit bubuk terus-menerus terkelupas dari tubuh yang retak, melayang, menghilang. Pada akhirnya, hawa dingin yang membeku benar-benar menghilang di depan Luo Zeng. Di antara alam semesta, prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah melihatnya pada saat ini. Ini adalah nomor yang mengklaim sebagai yang kedua setelah Xuan Yuan Morning Breeze. Dan Luo Zeng Fang benar, hanya dengan pukulan. Apakah direbus menjadi potongan-potongan? Apakah celah ini terlalu besar? Seru seseorang. Desahan ini juga merupakan suara para pejuang yang tak terhitung jumlahnya, karena sebagian besar prajurit itu begitu menghela nafas dalam hati mereka. Selalu ada banyak variabel dalam pertempuran ini. Bagaimana bisa pertempuran antara jalan-jalan sebelumnya jadi mudah berakhir? Menurut pemikiran orang-orang biasa, apakah selalu ada waktu untuk menaruh beberapa dupa? Dua orang ini mendapat pukulan seperti ini, mereka dipukuli menjadi abu-abu. Tidak dapat dihindari bahwa banyak orang tidak akan merespons. Tentu saja, para prajurit yang memiliki sedikit penglihatan tidak akan begitu mendesah. Reputasi angin dingin diikuti oleh angin pagi Xuan Yuan. Tidak mungkin menjadi orang terkenal. Kekuatannya tidak bisa begitu lemah.